Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini adalah hari Rabu tanggal 20 November tahun 2024 dan kita akan membahas Injil Yohanes. Kita lanjutkan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 yang kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Firman-Mu adalah kebenaran yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Berbicara kepada kami, bantu kami untuk mengerti, dan tolong kami menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah dia. Some said, this is he. Others said, he is like him. He said, I am he. Dia tekankan, benar, aku orang yang tadinya lahir buta, sekarang mataku dicilikkan. Respons yang membingungkan dari orang-orang Yerusalem dapat dimengerti. Kita mengenali orang lain bukan hanya dari wajah dan suara. Kita juga memperhatikan pakaian, sikap, gerakan, dan lingkungan sekitar. Ya. Melihat orang yang sama dalam situasi yang sangat berbeda dapat membuat kita terkejut. Loh, tadinya dia buta. Ini orang ini nggak buta nih, orang ini melihat ini. Apa benar dia? Itu pertanyaannya. Ya kan? Terkejut. Mirip kali. Ya kan? Kita bahkan mungkin bertanya-tanya apakah orang itu adalah orang yang sama yang kita kenal lahir buta karena kita mengenal dia kan dalam keadaan sesungguhnya, yaitu dalam keadaan buta. Dan hari ini dia melihat, matanya dicelikkan, bingung. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus menciptakan situasi seperti itu dengan menyembuhkan seorang pria yang buta sejak lahir. Ya, dia sembuhkan ini. Sebelumnya dia juga menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun. Kita tahu tentang itu. Nah, orang-orang yang sering melihat pria ini mengemis dan sekarang menyaksikan ia dapat melihat, tentu saja terkejut, bingung. Apaan ini? Belum pernah terdengar sebelumnya orang lahir buta bisa melihat. Aneh kan? Sebagian besar tampaknya menyadari bahwa ini adalah orang yang sama. Bahkan orang tersebut mengaku, akulah dia, I am he. Pertanyaan mereka selanjutnya di ayat berikutnya sangat mendukung hal ini. Yang lain lebih memilih untuk percaya bahwa orang ini adalah orang yang mirip dengan orang buta yang mereka kenal sebagai pengemis itu. Mereka deny keadaan sesungguhnya bahwa ia telah melihat. Sekalipun orang buta itu meyakinkan mereka, iya aku dia yang lahir buta dan sekarang melihat. Mereka menolak pengakuan itu. Nah, mereka menolak pernyataan orang buta itu sendiri. Dan mereka menolak kesaksian orang lain. Dan memilih untuk percaya bahwa ini adalah penipuan. Wow. Nah, ini adalah respons manusia yang umum. Masa iya? Ya kan? Keyakinan kita sangat dipengaruhi oleh apa? Keyakinan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita inginkan. Seperti halnya respons kita terhadap apa yang kita lihat. Ya kan? Kita akan berpikir otherwise, kita akan berpikir lain. Yohanes 7 ayat 17 mengatakan itu. Ketika sesuatu menentang preferensi kita, naluri pertama kita adalah mencari alasan. Nggak mungkin. Sekalipun orang Kristen, sekalipun pendeta, nggak mungkin lah. Ya kan? Kitab suci mengingatkan kita bahwa mereka yang menolak untuk percaya, kecuali mereka melihat mujizat, sedang menipu diri mereka sendiri.
Mereka lihat mujizat kok. Enggak, kalau aku lihat langsung di depan mataku. Persis Thomas. Ya, orang-orang seperti itu tidak akan percaya apapun yang terjadi. Sekalipun mujizat terjadi di depan mata mereka, mereka tetap menolak untuk percaya. Sekongkolan kali. Ya kan? Bukankah ini sebuah pilihan yang mereka ambil? Pilihan. Sekongkolan kali. Nah, itu dia. Kontroversi atas penyembuhan itu sendiri semakin parah. Karena orang yang tadinya buta tidak tahu di mana atau bahkan siapa Yesus. Terakhir kali ia berbicara dengan Yesus pada saat matanya masih buta kan? Masih tertutup dengan tanah yang diaduk dengan ludah Yesus. Itu terakhir kali dia bicara, belum lihat. Pergi basuh dirimu di kolam Siloam. Itu. Kombinasi argumen atas identitas orang ini dan penyebutan Yesus mungkin yang menyebabkan orang banyak membawanya ke orang Farisi. Cek ini. Ya kan? Ada orang yang mengaku sembuh sejak yang buta sejak lahir dan ini pada hari Sabat loh ini bawa kepada orang Farisi ini. Orang Farisi akan menunjukkan sikap skeptisisme yang ekstrim tentang penyembuhan orang itu. Mereka menolak untuk mempercayai apapun yang diceritakannya. Sampai bahkan ketika mereka berbicara dengan orang tua dari orang buta yang sekarang telah sembuh ini. Mereka tetap tidak mau percaya. Itu pilihan. Jadi mereka yang bermasalah sebetulnya di dalam hal ini. Kita lanjut dulu di dalam Yohanes 9 ayat 10. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Therefore they said to him, how were your eyes open? Therefore they said to him, how were your eyes open? Nah, pilihan Yesus terhadap orang ini untuk mengadakan tanda ajaib ke-6 bukanlah suatu kebetulan. Sebelumnya Yesus memilih untuk menyembuhkan seorang pria yang lumpuh selama 38 tahun. Hal ini tidak pernah meninggalkan keraguan tentang sifat ajaib penyembuhan tersebut. Orang buta yang telah melek itu pasti dikenal karena kondisinya dan bahwa cacat ini bersifat permanen dan dia mengemis dalam keadaan buta. Di sini orang yang disembuhkan Yesus dengan tanah bercampur ludah adalah orang yang lahir buta. Ia mudah dikenali oleh orang-orang di Yerusalem yang sering melihat dia berada di sekitar bait Allah itu sebagai seorang pengemis. Siapa yang nggak kenal dia? Orang buta ini dikenal oleh orang banyak yang melihat dia setiap hari mengemis. Masalahnya bukan terletak pada orang buta yang telah melek itu, tapi pada kaum Farisi dan ahli Taurat yang menolak untuk percaya bahwa mujizat yang belum pernah terdengar sebelumnya telah terjadi di depan mata mereka. Yohanes 9 ayat 9. Padahal mereka tahu dari kitab perjanjian lama, dari kitab Taurat mereka, bahwa Mesias akan mengadakan mujizat atau tanda dengan mencelikkan orang yang lahir buta. Mereka tahu tentang hal ini. Tapi pada saat yang sama kalau kita mempelajari seluruh Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan menemukan mereka mengatakan, masa iya? Bukankah papa dan mamanya yang kita kenal dan saudara-saudaranya juga kita kenal? Nggak mungkin dia Mesias lah, nggak mungkin. Yang mereka tidak ketahui adalah keseluruhan cerita itu sendiri. Bahwa di dalam nubuatan yang pasti pernah mereka baca, bahwa Yesus akan dikandung oleh seorang anak darah. Yang dimaksud adalah seorang perawan. Mereka tahu tentang ini. Tapi mereka menulikan telinga mereka dan membutakan mata mereka untuk melihat kebenaran. Jadi masalahnya bukan pada mujizat itu, masalahnya adalah pada orang yang menolak mujizat yang terjadi. Dan mengkaitkan ini nanti dengan tradisi mereka, hari Sabat. Itu dia.
Meskipun ada beberapa orang yang meragukannya, kebanyakan orang menerima kenyataan yang jelas. Ini adalah orang yang sama yang pernah dikenal sebagai pengemis buta. Titik. Yang sekarang dia melihat. I was blind and now I see. Aku tadinya buta dan sekarang aku melihat. Itu kesaksian. Bahasanya simple, tidak berbelat-belit, tidak bertele-tele, straightforward, langsung to the point. Ya, tapi ditolak oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Tanggapan mereka sangat masuk akal. Jika Anda adalah orang yang dulunya buta, apa yang membuat Anda dapat melihat? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana cara matamu melek sih? Kan itu yang ditanyakan. Ini adalah pertanyaan yang sah, legit banget, dan perlu diajukan. Karena kaum Farisi adalah pemimpin jemaat. Jadi supaya jangan terkecoh, mereka wajib bertanya. Pertanyaannya itu tidak salah. Wajib kok bertanya. Tapi menolak untuk percaya ini berdasarkan bukti-bukti yang ada is a different story. Di sisi lain, pertanyaan yang sama ini akan diulang tidak kurang dari 4 kali. Yohanes 9 ayat 10. Yang kedua, Yohanes 9 ayat 15. Yang ketiga, Yohanes 9 ayat 19 dan yang terakhir ayat 26. Jadi ayat 10, ayat 15, ayat 19 dan ayat 26 dari Yohanes 9. 4 kali diajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini mengasumsikan jawaban yang alami dan mekanis. Orang-orang begitu peduli dengan perincian tersebut sehingga mereka kehilangan pesan tentang mujizat itu sendiri. Tanda itu sendiri. Yang lalu kita sudah belajar setiap tanda itu memiliki makna. Jika orang yang lahir buta belum pernah melihat terang sama sekali disembuhkan, maknanya apa? Karena Yesus hubungannya adalah untuk menunjukkan identitas Yesus sebagai Allah itu sendiri. His divinity tertuang di dalam mujizat yang dilakukannya ini. Orang yang lahir buta disembuhkan, mujizat ini disiapkan, ditahan untuk Yesus. Karena dia mengatakan, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Dunia ini gelap. Bagi orang yang lahir buta tersebut, dunia ini gelap. Dia nggak pernah melihat. Sekarang dicelikkan sehingga dia untuk pertama kali melihat terang, melihat pohon, melihat burung, melihat langit, dan sebagainya. Dalam konteks rohani, orang yang buta rohani tidak pernah melihat terang yang berasal daripada Allah itu untuk melihat Yesus sebagai putra tunggal Allah yang datang untuk membayar upah dosa manusia. Nggak pernah bisa lihat ini. Karena itu pada waktu orang Farisi berkata, emangnya kami buta itu? Karena engkau mengatakan demikian, tetaplah engkau buta. Nantang tanpa mengetahui siapa yang mereka tantang. Dalam mata mereka ya Yesus, anak Yusuf sama Maria yang saudara-saudaranya kami kenal, familiarity. That's all what they know. They don't know the full story. Itu dia tuh berapa sering kita melihat orang tidak memiliki full story and yet mereka mau menghakimi, berasumsi dan sebagainya. Nah, kesembuhan orang yang lahir buta ini menyajikan perspektif penting tentang kesaksian Kristen. Orang yang tadinya buta akan ditantang untuk menjelaskan kembali kisahnya. Ada itu dalam Yohanes 9 ayat 15 dan ayat 26. Setiap kali ia bersaksi, tanggapannya tulus, sederhana, dan jujur. Yang menarik orang lain pada pesannya bukanlah karismanya sendiri atau filosofinya yang mendalam, tapi kesederhanaan di dalam menjawab pertanyaan yang straightforward ini tadi. Simple. Aku benar orangnya yang tadinya lahir buta dan sekarang aku melihat. Nggak perlu diterjemahkan itu. Itu simple. Nggak perlu sekolah dulu untuk dapat mengerti. Nggak perlu. Simple kok. Nggak bertele-tele. Straightforward. Orang-orang tertarik karena mereka melihat sesuatu yang kuat dan ingin tahu apa yang menyebabkannya. Jawaban yang konsisten dari orang itu adalah bahwa Yesus mengubah
hidupnya. Jesus changed my life. Ucapan yang keren serta menawan dan ide-ide yang rumit tidak masalah dalam konteks yang tepat. Kalau konteksnya tepat. Nah, bahasa yang muluk-muluk tidak diperlukan untuk menyebarkan kabar baik kepada orang lain. Yang penting bukan kata-kata yang muluk, bukan kata-kata yang canggih yang disampaikan, tapi pesan yang ada di balik kesembuhan yang terjadi yang menunjukkan bahwa satu pribadi yang bernama Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Tadinya nunggu-nunggu Sang Mesias, tadinya berdoa supaya dipercepat, Mesias datang, mereka lewat. Jangan-jangan ada juga kita seperti itu hari ini. Karena itu kita mesti mawas diri, berjaga-jaga, jangan sampai Yesus datang kali kedua kalinya kita tertinggal karena kita tidak percaya. Jangan. Siapkan hati dan seluruh keberadaan kita ini untuk menyambut kedatangan Sang pengantin pria ini, Yesus Kristus. Kita lanjut. Yohanes 9 ayat yang ke-11. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Ini tugas yang diberikan. Kalau dia tidak mau kerjakan tugasnya itu nggak terjadi. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. He answered and said, a man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, go to the pool of Siloam and wash. So I went and washed and I received sight. Sampai dia mencuci kan? Selama dia belum mencuci dia masih buta. Artinya sebelum dia melakukan tugasnya sesuai dengan instruksi Yesus, sesuatu tidak terjadi. Kemana harus pergi? Kolam Siloam. Ke tempat lain boleh nggak? Kolam Siloam. Sungai Yordan boleh nggak? Kolam Siloam. Di rumah banyak air, di rumah boleh nggak? Kolam Siloam. Kan ada air. Kok argue sih? Bisa taat nggak kepada perintah? Itu dia tuh. Kan sama aja. Bukan, sebetulnya kamu mau mengatur Yesus itu aja. You want to be in control. Kamu ingin mengontrol. Nah, bayangin, Yesus mau kamu kontrol. It doesn't make sense to me. Ya. Mujizat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan pelajaran yang berharga. Salah satunya yang pertama kali disinggung di sini adalah kesederhanaan kesaksian kita. Orang yang berbicara itu terlahir buta. Belum pernah sekalipun melihat terang dunia. Kemudian ia secara ajaib diberikan penglihatan oleh Yesus Kristus. Ketika didesak tentang apa yang mengubah hidupnya secara drastis, orang itu memiliki jawaban yang sederhana. Yesus menurut tanah yang bercampur ludahnya di mataku dan berkata, agar aku membasuhnya. Jadi aku melakukannya. Dengan perkataan lain, aku taat kepada instruksinya. Dan sekarang aku dapat melihat akibat ketaatanku. Iman, dia berbicara di sana. Iman tanpa perbuatan, mati. Nah, orang ini akan diinterogasi oleh orang Farisi dan memberikan jawaban yang sama. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika didesak untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam, ia menjawab dengan pernyataan klasik. Satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Tadi buta, sekarang nggak buta lagi. Simple banget kan? Kesaksiannya nggak bertele-tele. Coba dengar tuh, ada orang yang bersaksi. Ya waktu itu hujan rintik-rintik, aku lari keluar, aku rasakan hujan, aku masuk lagi ke dalam rumah, aku cari payung. Waktu aku lari keluar, ternyata sendal jepit, aku kembali lagi ke rumah cari sepatu. Ngapain kesaksian seperti itu? Nah, kesaksian orang ini singkat nih. Aku tadinya saat lahir buta.
Orang ini mengaduk tanah dengan liurnya, menempelkan pada mataku, pergi basuh di kolam Siloam, aku lakukan, sekarang aku melihat. Bagaimana rupa Yesus? Aku nggak tahu, karena tadi aku buta, belum lihat. Nah, ini dia berkata benar. Kalau langsung dia bisa ceritakan, bohong. Nah, setelah dia bertemu, baru dia bisa tahu. Dia mendengar suara Yesus, dia tahu. Allah tidak mengharapkan kita memiliki pengetahuan yang mendalam dan mendetail untuk diselamatkan. Tidak juga diperlukan pengalaman yang luas atau cerita yang layak untuk difilmkan di Hollywood untuk menjangkau orang lain demi Kristus. Enggak, simplicity, kesederhanaan dan kejujuran, ketulusan di dalam memberikan kesaksian yang benar atas apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Alat kita yang paling ampuh biasanya adalah penjelasan sederhana. We keep it simple. Tentang apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Markus 5 ayat yang ke-19. Hal ini tidak hanya bersifat pribadi dan nyata, tetapi juga tidak dapat disangkal. Kita tahu apa yang telah kita alami. Orang lain yang tidak tahu tapi menghakimi kita, ya urusan dia. Kita tahu cerita yang komplit dari awal sampai akhir. Orang lain nggak tahu. Kalau nggak tahu, jangan cerita. Itu dia. Karena itu kita jangan mengerjakan mimpi orang lain. Karena kita nggak tahu seluruh impian itu seperti apa. Awal, pertengahan, akhirnya kita nggak tahu. Nanti stuck. Ya kan? Perspektif lain yang bermanfaat di sini adalah mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika orang itu menolak perintah Yesus. Dia nggak mau. Atau dia berbantah. Ya kan? Dalam kasus ini, Yesus tidak langsung menyembuhkan. Ia memberi orang itu tugas untuk dilakukan. Tugas itu mengatakan dia harus ke kolam Siloam, bukan ke tempat lain. Ini adalah cara Tuhan, yaitu melibatkan orang yang bersangkutan, bahkan dalam hal penyembuhan, yang membuktikan ketaatannya akan instruksi yang menunjukkan imannya kepada Yesus. Naaman ingat, emangnya di tempat kita nggak ada sungai yang lain, mesti sungai Yordan. Lihat itu kan, ajudannya mengatakan, ah Tuanku, kalau orang ini, nabi ini minta sesuatu yang susah, tetap Tuhan lakukan. Apalagi yang sederhana, cuma 7 kali merendam di dalam sungai Yordan kok. Go ahead. Itu dia. Ya kan? Kita berpikir kita lebih tahu dari Yesus. It is not about that. It is about faithfulness. Ketaatan kita. Menaruh tanah bercampur ludah pada mata orang itu tentu memberinya dorongan untuk membasuh. Kalau nggak kan nggak enak tuh sesuatu yang lengket di mata. Dan Tuhan sering menggunakan tekanan dalam hidup kita untuk mendorong kita ke arah tertentu. Ada tekanan yang kita rasakan agar kita dapat melakukan itu. Mata ini tertekan sama lumpur yang entah berapa banyak nggak disebutkan, tapi tanah bercampur ludah. Banyak tuh ludah saya tempelin di sana. Ya, saya nggak mau peragakan aja, nanti jijik. Namun, berkat orang ini secara efektif tertunda sampai ia bertindak dalam ketaatan. Tidak semua pekerjaan Tuhan dalam hidup kita seperti ini. Dan kita tidak dapat berasumsi bahwa Tuhan berhutang kepada kita ketika kita melakukan hal-hal tertentu. Ya, juga pergi ke Sungai Yordan, pergi ke kolam Siloam itu bukan asal-asalan. Dia harus pergi dengan keyakinan, pergi buta, kembali melihat. Saya masih ingat banget itu waktu ujian terakhir saya sekolah kedokteran dengan 3 profesor. Profesor penyakit dalam, kita sebutnya sebagai killer, itu lebih dari separuh nggak lulus. Ilmu penyakit dalam, ilmu bedah umum, sama bedah urologi.
Ya, saya katakan saya masuk sebagai kandidat, saya keluar sebagai dokter. Ternyata ini sama nih. Pergi buta, kembali melihat. Ya kan? Bagaimana caranya kita tahu kita lulus enggaknya? Ya, waktu lulus dia salamin, semua orang juga disalamin. Kan satu grup itu saya bertiga. Disalamin, nama saya nggak dipanggil Hari lagi, Dr. Lee. Jadi tahu, oh lulus. Kalau dia panggilnya Hari, oh nggak lulus. Langsung tahu di sana bagaimana penyebutannya. Nah, di sini orang ini melihat Yesus menghilang. Sekarang dilihat apakah orang ini mencari Yesus nggak? Pengen tahu nggak? Pengen berterima kasih nggak? Pengen bersyukur nggak? Jangan-jangan seperti 10 orang kusta hanya satu yang kembali kan? Itu dia. Nah, itu tugasnya yang kedua dia itu. Jadi dia harus melakukan itu. Yesus tidak berutang apa-apa pada kita setelah kita melakukan apa yang merupakan bagian kita. Namun kita juga harus menyadari bahwa Tuhan tidak mengharapkan kita untuk bersikap pasif. Kita harus proaktif, harus aktif. Ya, terkadang perintahnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Seringkali kita nggak tahu. Kalau kita tidak mau melakukannya, itu ibarat kita membeli obat yang resepnya dituliskan oleh dokter, tetapi kita nggak pernah minum. Dok, obatnya sudah aku tebus. Ini sudah 5 hari, dok. Aku nggak sembuh-sembuh. Jangan berasumsi bahwa pasien tersebut makan obat. Tanya, obatnya sudah dimakan? Sudah. Jangan berhenti sampai sana. Berapa kali kamu makan? Ya seperti petunjuk Pak Dokter, 3 kali sehari. Oke. Mana obatnya saya lihat? Kan sebelumnya kita perintahkan bahwa obat supaya aku lihat. Dan kita hitung jumlah pilnya. Ternyata dari 21 pil, tinggal 17. Artinya dia nggak makan semua. Dia cuma makan 4 biji. Ya jelas nggak sembuh lah. Kan kita mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tanya, tanya, tanya. Itu sah bertanya. Ya. Jadi itu kan untuk kepentingan pasiennya. Ini kan untuk kepentingan diri kita. Pergi basuh dirimu di kolam Siloam. Kepentingannya untuk kita. Pergi buta kembali melihat. Ya kan? Kita lanjut. Yohanes 9 ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Ini orang Farisi sama ahli Taurat bertanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ini tepat ini. Ya. Then they said to him, "Where is he?" He said, "I don't know." Ya karena dia tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat dalam keadaan buta. Jawabannya jujur nih. Kita bisa lihat di sini nih. Ya. Jadi kalau kesaksian yang dilebih-lebihkan itu kita juga tahu lah. Kadang-kadang orang lebih-lebihin itu tuh kesaksiannya itu supaya dia yang dipermuliakan bukan Tuhan. Ngerti lah. Jadi di sini kita belajar bagaimana melihat hal yang sebenarnya ini ya dalam konteks yang sesungguhnya. Ya. Hal ini menyoroti pelajaran penting dari kesaksian orang ini, dari kisah ini. Ya. Yesus telah memberikan penglihatan kepada orang yang buta sejak lahir. Matanya dicelikkan, matanya melek. Nah, untuk melakukannya, Yesus mengoleskan tanah bercampur ludah ke mata orang itu. Lalu menyuruhnya pergi mencucinya. Ini berarti orang yang tadinya buta itu belum pernah sekalipun melihat Yesus. Dan bahkan pada saat ia pergi ke kolam Siloam, ia masih dalam status buta. Belum bisa lihat. Ya, dia bahkan tidak berada di tempat yang sama seperti saat Yesus menjumpainya. Meskipun yang lain meragukan apa yang telah terjadi, buktinya jelas. Dia dapat melihat. Orang ini dulunya buta, tetapi sekarang ia dapat melihat. Ya, kemampuan orang itu untuk menyampaikan pesan ini kepada orang banyak bukan karena kemampuannya sendiri. Dia tidak menggunakan kefasihan berbahasa. Ia menggunakan bahasa yang sangat sederhana yang dipakai sehari-hari pada zaman itu. Ya, dia tidak menunjukkan pemikiran yang mendalam atau debat yang terampil karena dia bukan seorang teolog. Dia hanya dan secara langsung memberitahu orang lain
kebenaran tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuknya. That's it. Dampak Tuhan yang kuat dalam hidupnya lah yang membuat orang ingin bertanya. Mempertahankan iman kita tidak hanya berguna, tetapi juga merupakan perintah yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Ingat sekali lagi, iman tanpa perbuatan mati. Yakobus 2 ayat 26 itu. Ya. Akan tetapi orang Kristen tidak harus menjadi ahli filsafat, bukan? Tidak harus memiliki PhD untuk dapat bersaksi, kan? Kita tidak memerlukan gelar akademis atau peran pelayanan penuh waktu untuk secara efektif memberitahu orang lain tentang Kristus. Nggak perlu. Kita juga tidak harus memiliki semua jawaban. Kamu bagaimana caranya mataku melek? Mana aku tahu. I don't know. Mekanismenya bagaimana? Nggak tahu. Yang aku tahu tadinya lahir buta, sekarang melihat. Yang kedua, aku tahu dia menempelkan tanah bercampur ludahnya di mataku. Nggak enak rasanya, nempel-nempel begitu. Sekarang aku pergi cuci. Itu yang aku tahu. Jadi aku buta dalam perjalanan ke kolam Siloam, aku tetap buta. Setelah aku basuh, aku melihat. Itu aku tahu. Bagaimana mekanisme terjadinya? I don't know. Ask Jesus. Itu kesaksian yang benar. Jangan menjawab atau menjelaskan Alkitab jika Alkitab tidak jelas. Jangan mengajar Alkitab lah. Jangan mengajar Tuhan, istilahnya begitu. Karena Alkitab adalah firman Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Oke? Dampak Tuhan kuat. Makanya orang yang bertanya. Mempertahankan iman itu penting, saya katakan barusan. Tapi kita tidak perlu memiliki gelar atau menjadi ahli filsafat untuk dapat memberitakan siapa Yesus. Kita juga tidak perlu memiliki semua jawaban. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah kemauan untuk memberitahu orang lain apa yang kita ketahui. Ada berita baik, tapi kita nggak mau cerita. Ya bukan berita baik lah namanya. Berita baik harus diceritakan, baru menjadi baik karena memberkati orang lain. Kalau disimpan untuk diri sendiri, ya bukan berita baik. Itu berita egois namanya. Aku sekarang aku nggak mau bilang. Itu berita egois. Nggak boleh begitu. Orang yang sama ini akan meringkasnya dengan indah ketika diinterogasi nanti. Satu hal aku tahu. Ini. Satu hal aku tahu. Yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Yohanes 9 ayat 25. Mantap. Kita lanjut dulu. Yohanes 9 ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya, nah sekarang bahasa sudah, yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. They brought him who formerly was blind to the Pharisees. Ya, jadi jelas di sini. Yesus memilih seorang pria yang buta sejak lahir. Artinya dia belum pernah melihat sinar matahari. Dia belum pernah melihat terang dunia. Dia belum pernah melihat pepohonan, rumput, awan, burung, dan sebagainya. Belum pernah lihat. Dan memberinya penglihatan. Yohanes 9 ayat 6 dan ayat 7. Untuk pertama kali dia melihat. Untuk pertama kali dia menyaksikan keindahan ciptaan Tuhan. Hal ini menggemakan bagaimana Allah melalui kasih karunia-Nya menawarkan keselamatan kepada mereka yang tidak pernah mendapatkannya. Sampai hari ini orang lahir buta tidak dapat disembuhkan oleh medis. Apalagi waktu itu yang kedokteran belum secanggih hari ini. Yesus memberikan penglihatan, daya cipta. Ya. Hal ini juga memberikan contoh kuat yang membuktikan bahwa tidak semua penderitaan merupakan hukuman atas kesalahan orang tersebut atau orang tuanya. Enggak harus begitu. Supaya Tuhan dipermuliakan, kata Yesus. Orang-orang di kota itu mengenali pria itu. Dan mereka terkejut bahwa ia sekarang dapat melihat.
Mereka lihat, orang buta ini barangkali ada yang melihat berpapasan, sedang pergi ke kolam Siloam. Ngapain tuh mata ditaruh lumpur tuh? Ngapain tuh? Kembali, ini dia yang tadi nih, lihat. Dan khususnya orang yang berada di kolam Siloam. Lihat, dia buta, habis cuci mata, lihat, dia sembuh. Itu kesaksian benar. Dia lihat, sembuh. Luar biasa. Tapi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dapat digunakan sebagai doktrin ya. Yesus meludahi tanah, mengaduknya dan naruhnya mata orang sembuh. Aku juga lakukan. Kalau nggak disuruh Tuhan, jangan. Itu bukan doktrin untuk diajarkan. Itu Yesus. Dan ini disimpan untuk Yesus memang. Ya, untuk menyembuhkan orang yang layar buta, untuk menyatakan bahwa dia adalah terang dunia. Beberapa orang meragukan bahwa ini adalah orang yang sama. Tetapi sebagian besar lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana ia disembuhkan. Kamu percaya, nggak percaya, nggak ada masalah. Bagaimana sih cara ia menyembuhkannya? Simple. Dia nggak berbicara ke si tanah. Itu aja. Dan aku mengambil bagian untuk membasuh. Pria itu meninggalkan Yesus untuk mencuci matanya pada saat ia masih buta. Tidak tahu banyak tentang bagaimana matanya disembuhkan. Selain fakta bahwa Yesus selain berbicara kepadanya, dia bisa recognize suara karena dia nggak tuli. Satu hal kita tahu pasti bahwa orang buta ini tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi sembuh selain dari membasuh matanya dari tanah yang bercampur ludah atas instruksi Yesus. Instruksi Yesus. Kalau Yesus nggak instruksikan, jangan lakukan. Ia menerima kesembuhan melalui ketaatannya kepada Yesus. Ya, dia mengambil bagian di dalam hal ini. Jika perubahan kondisi pria itu yang buta sejak lahir dan tiba-tiba bisa melihat dianggap tidak cukup kontroversial, merujuk kepada Yesus sebagai sang penyembuh, tentu saja akan menjadi kontroversial. Waktu mereka dengar ada orang yang lahir buta sembuh. Oh ya, bagaimana caranya? Nggak tahu. Siapa yang menyembuhkan? Yesus. Langsung menjadi kontroversial. Anak Yusuf dan Maria itu. Nah ini dia masalahnya di sana. Ini mungkin salah satu alasan orang-orang membawa pria yang sebelumnya buta itu kepada orang Farisi untuk diselidiki. Yesus baru-baru ini berdebat dengan para pemimpin agama ini, kaum Farisi ini, dan ahli Taurat. Penyembuhan ajaib ini tidak hanya menentang legalisme mereka seputar hari Sabat, tetapi juga melanggar penafsiran tradisional mereka yang melarang mencampur tanah liat pada hari Sabat dengan ludah mereka, ludah Yesus. Itu kerja, nggak boleh. Itu dia tuh. Saya rasa saya pernah ceritakan itu di rumah sakit Jewish Hospital itu. Mencet tombol elevator nggak boleh, tapi flush toilet boleh. Yang benar aja. Di sini Yesus menunjukkan bahwa ia Tuhan atas hari Sabat. Dan hari Sabat diciptakan untuk manusia. Markus 2 ayat 27 dan ayat 28 berkata sebagai berikut. Hari Sabat, dengarkan baik-baik, hari Sabat diadakan untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bukan untuk diperbudak. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Benar. Bingo. Karena dia yang menjadikan segala hari termasuk hari Sabat. Dia Tuhan atas hari Sabat tersebut. Penting untuk tidak serta-merta mengutuk segala sesuatu yang dilakukan orang Farisi. Sebagai pemimpin agama bagi umat mereka, orang-orang Farisi ini seharusnya menyelidiki insiden-insiden semacam itu agar tidak tertipu. Jadi sudah seharusnya mereka menyelidiki. Ya, karena mereka memimpin jemaat. Jadi jangan tersesat nanti. Seperti halnya dengan Yohanes Pembaptis, para ahli Taurat dan orang Farisi sepenuhnya dibenarkan untuk menanyakan apa yang telah terjadi dan mengapa sesuatu seperti itu terjadi. Sah aja kalau ditanya seperti itu. Ya, masalahnya bukanlah bahwa mereka mengajukan pertanyaan, bukan itu, tetapi bahwa mereka
hanya membawa hati yang keras, tegar tengkuk, sikap munafik, bukan ketulusan. Ada orang-orang dalam sekte ini yang selalu terbuka terhadap kebenaran. Nikodemus, orang Farisi, datang malam hari, ingin bertanya lebih banyak tentang kebenaran kepada Yesus. Tidak semuanya orang-orang Farisi itu jelek. Bertanya itu harus, karena kita ingin mendapatkan jawaban yang akurat dari si penyembuh itu sendiri. Masalahnya bukan terletak pada pertanyaan, masalahnya adalah terletak pada tegar tengkuk untuk menolak, dan mereka cari gara-gara, cari alasan. Kok sahabat disembuhkan? Kenapa nggak mau berpikir ini kemuliaan Tuhan? Yesus menunjukkan juga. Hari Sabat diciptakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau manusia untuk hari Sabat, manusia diperbudak seperti orang Farisi ini. Yesus jelas menanyakan, kenapa nggak boleh menyembuhkan? Mereka juga adalah keturunan Abraham. Siapa di antara kamu yang tidak segera menolong lembunya jika jatuh ke dalam parit pada hari Sabat? Jadi jelas di dalam hal ini, konteksnya, sekali lagi seperti yang Yesus katakan, bahwa Tuhan menciptakan hari Sabat itu untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat, dan dia adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Jadi jelas di sini, kita tidak boleh diperbudak dengan mencari alasan apapun karena hari itu adalah hari Sabat. Orang Farisi itu sendiri banyak melakukan hal pada hari Sabat. Contohnya, jika hari ke-8 jatuhnya pada hari Sabat, dan pada hari ke-8 menurut hukum Musa, anak mereka harus disunat. Guess what? Tetap disunat walaupun itu pekerjaan. Di sini kita lihat munafiknya mereka. Disunat itu menimbulkan sakit. Yesus menghilangkan penyakit. Coba bayangkan. Ya. Jadi mereka yang mengkritik Yesus juga tidak melakukan seperti apa yang mereka katakan untuk tidak melanggar hari Sabat. Mereka langgar kok. Kalau lembu sapi mereka jatuh ke parit, hari Sabtu juga mereka tolong. Anak mereka yang berumur 8 hari berdasarkan hukum Musa supaya tidak dilanggar tetap disunat. Jika jatuh hari Sabtu tetap dilakukan. Jadi tolong, kita harus memikirkan apa yang Yesus katakan. Tuhan menciptakan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi jelas. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, 45 menit berlalu, kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Engkau baik, selalu baik, dan senantiasa baik. Bantu kami, bukan hanya sekedar mendengar, tapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami tahu saat kami melakukan kebenaran ini memerdekakan kami. Persis seperti orang buta itu melakukan perintah Yesus itu, dan dia dimerdekakan dari kebutaannya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Rili, mohon diri.